Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitriani. Saya dari kelas 1B PAI Kebumen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen Bapak Salis Irfan Fuadi, pengampu mata kuliah pendekatan dan metodologi studi Islam. Maksud dari pendekatan dan metodologi studi Islam itu sendiri adalah pendekatan merupakan cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami agama Islam secara tertentu agar tidak terjadi kegagalan. Sedangkan pengertian pendekatan itu sendiri yaitu suatu cara pandang atau paradigma yang terjadi yang ada dalam studi untuk memahami. Sedangkan pengertian dari metodologi studi Islam yaitu kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana respons orang Muslim terhadap 1. Globalisasi, 2. Gender, 3. HAM, 4. Demokrasi, 5. Pluralisme beragama, 6. Moderasi beragama, 7. Kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara. Globalisasi merupakan sebuah keharusan sejarah yang tidak dapat ditolak. Fenomena tersebut sudah terjadi dan nyata di depan mata. Sekarang bukan saatnya lagi untuk berpolemik tentang isu tersebut. Saat ini yang terpenting adalah bagaimana seorang Muslim harus bersikap dan memposisikan diri kepada arus pemikiran Barat yang datang bertubi-tubi menghantam umat Islam. Sebagaimana seorang Muslim sejati, seyogianya tidak perlu takut memasuki era globalisasi. Mengharuskan seorang Muslim untuk bersikap bijaksana, harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam ketika berinteraksi dengan dunia luar. Seorang Muslim harus mampu menjaga jati dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan. Umat Islam harus bisa mengambil sisi positif dari globalisasi. Adapun sisi negatif harus dibuang dan dijadikan sebagai contoh tidak baik. Bila umat Islam mampu dan mau berlaku bijak terhadap arus pemikiran yang masuk ke dalam rumah umat Islam, niscaya umat akan dapat meraih kembali kejayaannya. Gender merupakan wacana yang membicarakan relasi laki-laki dan perempuan atau kedudukan keduanya. Prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, menerima perjanjian primordial, terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Prinsip ini secara jelas diuraikan dalam pedoman ajaran Islam berupa teks atau nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan hanya dapat dilihat dari segi tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. HAM merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan.
Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntunan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntunan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk terhadap pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Pluralisme beragama merupakan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain, namun bukan berarti semua agama adalah sama. Namun demikian, Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama, yaitu dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Moderasi agama. Moderasi agama adalah suatu perilaku, sikap maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah dalam upaya menyikapi atau menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengalaman ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda, sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi atau jalan keluar, menghindari kekerasan atau keekstriman. Kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangan, di mana agama Islam berkembang karena menghargai budaya lokal. Begitu pula lokal tetap eksis karena mengalami pembaruan dengan ajaran agama Islam. Sejak pengalaman sejarah yang paling awal, masyarakat Indonesia senantiasa menempatkan nilai-nilai agama Islam pada posisi yang sangat sentral dalam sebuah aspek kehidupannya. Fenomena tersebut termuat dalam falsafat hidup masyarakat Indonesia yang terakumulasikan pada dasar ideologi masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Sesungguhnya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang diwarnai oleh semangat ajaran agama Islam. Kesimpulan, globalisasi adalah sebuah tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sikap, sifat yang tumbuh berkembang di masyarakat. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pluralisme beragama adalah kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri atau ajaran masing-masing agama. Demokrasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Budaya asli bangsa Indonesia adalah suatu kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan terus-menerus untuk menjaga kearifan yang mengakar.
Sedangkan Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologi dengan nilai-nilai tradisi lokal. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.